Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lagi pendidikan Pancasila kelas 10, yaitu di mana bab satunya itu materinya tentang Pancasila. Adapun pembahasan kita di unit ketiga. Nah, untuk unit ke-1 dan unit kedua sudah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk kali ini yaitu unit ketiga, di mana unit ketiga itu subbab pembahasannya adalah tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya itu pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan juga tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, di mana karena kecanggihan teknologi informasi, seseorang dapat mengogi informasi. Nah, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, atau bahkan negara yang berbeda. Baik, upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila. Karena terlebih di era reformasi industri 4.0 sekarang, di mana laju perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nah, di mana revolusi industri 4.0 itu semua serba menggunakan teknologi yang sangat cepat, ya. Banyak tenaga manusia yang sekarang digantikan oleh kepintaran atau kecanggihan dari teknologi ini. Nah, pada era sekarang berkat perkembangan teknologi informasi di dunia seolah tak berjarak. Jadi tadi misalkan ketika kita berinteraksi, ketika kita berada di daerah, kita bisa berinteraksi melalui beberapa teknologi dengan cepat gitu ya, dan dengan mudah. Misalkan kita di daerah bisa berkomunikasi dengan yang di luar daerah, atau bisa berkomunikasi dengan yang berbeda negara. Nah, perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam menerapkan Pancasila. Baik, jadi dengan adanya teknologi ini ada sisi positif dan juga ada sisi negatif, di mana sisi positifnya itu menjadi peluang buat kita dan sisi negatifnya itu merupakan tantangan dalam menerapkan Pancasila. Contohnya, Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama atau kepercayaan di Indonesia. Namun, di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia tetap hidup rukun dan juga damai. Nah, jadi sekali lagi, karena di Indonesia itu dikenal juga sebagai bangsa yang beragam, jadi bukan hanya sebagai peluang untuk bersatu atau hidup rukun dan juga damai, melainkan sebuah tantangan juga, di mana dengan adanya teknologi ini sering terjadi adanya isu sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana ada yang misalkan menghina atau mengejek dari berbeda suku atau berbeda agama atau berbeda ras dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada beberapa contoh di Indonesia dikenal juga dengan bangsa yang beragam. Contohnya di Bali, misalkan ada tradisi ngejot. Nah, memberikan makan, di mana tradisi ini adalah memberikan makan kepada tetangga yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Yang selanjutnya di Maluku ada tradisi Pela Gondong, di mana suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ketika terikat dengan perjanjian persaudaraan maka ia harus saling tolong-menolong, saling membantu sekalipun di dalam berbeda agama. Oke, yang pertama adalah di Bali, yang kedua di Maluku, yang ketiga contohnya adalah di Papua. Nah, di Papua ada tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Berbagai tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi. Nah, di balik peluang tersebut tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi, kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Jadi, ada beberapa contoh tradisi di mana tradisi ini bahwasanya Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang sangat beragam.
Contohnya tadi di Bali ada namanya tradisi ngejot, di mana tradisi ngejot ini adalah memberikan makanan kepada tetangga yang berlangsung dan mengharmoniskan antara pemeluk agama Islam dengan agama Hindu. Nah, di Bali ini ataupun di Maluku dan juga di Papua itu merupakan keberagaman yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu bisa dipengaruhi oleh dari luar, ya dipengaruhi atau akan menjadi sebuah tantangan, di mana tantangan tersebut itu adalah tantangan yang bisa memperburuk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan juga tradisi-tradisi kita itu ya, seperti itu, atau bisa memecahkan atau bisa memperpecah belah ya yang ada di Bali ini, misalkan antara agama Islam dengan agama Hindu. Misalkan ada sebaran-sebaran hoak yang bisa yang bisa mengujar kebencian antara dua agama ini itu ya. Nah, itu adalah pengaruh dari adanya teknologi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah berpancasila di era media sosial. Nah, di era media sosial ini, selain hoak, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoak, ujaran kebencian, intoleransi dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Nah, jadi tantangannya dalam berpancasila di era media sosial ini sebetulnya sangat berat sekali. Kenapa sangat berat sekali? Karena orang-orang itu dengan menyebarkan ujaran kebencian atau pemikiran intoleransi dan radikalisme itu dengan mudah. Misalkan ketika ada di media sosial Facebook ataupun yang lainnya, Twitter, yang lainnya itu ya. Nah, mereka itu dengan membuat sebuah status dan status tersebut itu bisa memojokkan orang lain gitu ya. Sehingga itu merupakan sebuah tantangan di era media sosial ini. Jadi selain hoax atau informasi-informasi bohong tentang kebenaran, jadi banyak juga gitu ya. Ada ujaran kebencian, terus juga pemikiran intoleransi yang tidak menghargai, radikalisme, ya seperti itu. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan juga program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut juga dengan crowdfunding untuk misi kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, terus juga memperbaiki rumah dan juga sebagainya dapat dilakukan. Nah, jadi selain terdapat sisi yang negatif, ternyata banyak juga terdapat sisi positif, di mana sisi positif dari media sosial ini salah satunya yaitu bisa digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan, di mana gagasannya itu adalah gagasan dan program yang baik. Salah satunya adalah bisa menolong atau mengumpulkan dana atau donasi untuk menolong korban-korban yang terkena musibah seperti itu. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial bermata dua, di mana satu sisi ia dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tetapi di sisi lain dapat menjadi alat untuk melakukan pengrusakan sosial. Kuncinya adalah bagaimana agar media sosial itu dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, dan juga membantu sesama dan juga menyalurkan keadilan. Nah, itu. Jadi kesimpulannya dari berpancasila di era media sosial ini bahwasanya media sosial itu adalah pergunakan dengan sebaik mungkin. Manfaatkan, ambil yang positifnya, terus juga jauhi yang negatifnya gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan beberapa kebaikan, terus juga dengan cara membantu sesama atau menyalurkan keadilan dan juga yang lainnya yang bersifat positif. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila dan pandemi. Nah, tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Ia tak hanya menjangkiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia atau pandemi.
Nah, penyebaran virus ini begitu masif sebagai pandemi, tentu saja penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja atau satu kelompok ataupun bahkan satu negara. Nah, penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Lalu, jika ada satu atau beberapa negara yang bandel atau tidak memiliki komitmen untuk menyudahi penyebaran COVID ini, maka ia akan terus menyebar ke negara-negara lainnya. Penyebabnya, lalu lintas orang terjadi begitu masif sehingga ia bisa menjadi media penyebaran virus COVID baru ini. Dan kami akhiri, sampai jumpa di unit 4 yaitu tentang proyek gotong royong dan kewarganegaraan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.